Oke kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan menceritakan kebodohan-kebodohan saya ketika saya masih merokok. Nah, ketololan-ketololan ini sering saya lakukan ketika saya masih merokok. Nah, jadi apa saja ketololan yang saya lakukan ketika saya masih merokok? Yang pertama saya ceritakan adalah menghimpun koin. Allah, apa ceritanya dengan menghimpun koin? Nah, menghimpun koin itu adalah koin yang ada yang 100, 200 perak, 500 perak itu saya kumpulkan. Ya, kenapa? Kalau sampai saya tidak punya uang untuk membeli rokok, karena kebutuhan rokok bagi seorang perokok itu sama pentingnya dengan beli beras. Ya enggak? Ayo, bagi yang pernah merokok, karena saya dulunya pernah merokok, maka saya merasakan apa yang teman-teman rasakan. Ya, seorang perokok sanggup nggak makan, yang penting merokok. Ya enggak? Nah itu. Jadi saya dulu pernah sampai mencari-cari logam sampai ke tanah kemana karena nggak punya uang untuk beli rokok. Tapi saya bersyukur pada saat ini saya sudah berhenti merokok. Itu adalah suatu prestasi. Itu adalah suatu Itu adalah suatu pencapaian terbesar saya, kawan-kawan. Itu adalah suatu kebanggaan saya bahwa saya telah berhasil berhenti merokok. Itu adalah suatu prestasi yang membanggakan, dan itu saya harapkan juga terjadi kepada kawan-kawan semua supaya bisa berhenti merokok. Nah, itu yang pertama. Saya sampai gila-gilaan mencari koin di mana, di laci di mana, supaya ketika saya tidak punya uang untuk membeli rokok. Itu adalah suatu pembodohan kepada saya. Saya terlihat seperti orang bodoh ketika itu saya mencari-cari koin hanya untuk membeli rokok. Coba bayangkan kawan-kawan. Jika untuk membeli beras boleh-boleh saja. Ini untuk membeli rokok. Anda harus cari koin sana sini, pergi sana sini hanya untuk mencari rokok, untuk membeli rokok. Ketika Anda tidak punya uang, Anda mengumpulkan logam. Bayangkan. Selanjutnya adalah pengalaman saya yang menarik lainnya adalah ketika tadi mengumpulkan receh ya. Yang kedua, berangkat malam-malam. Jadi pernah kejadian kawan-kawan, dan beberapa kali terjadi saya kehabisan rokok, dan itu terjadinya pada malam hari. Dan lebih parahnya lagi kawan-kawan, sudah kehabisan rokok pada malam hari jam 11, dan itu terjadinya tengah malam dan hujan lagi kawan. Saya dengan bodohnya kawan-kawan, karena saya tidak punya mobil, saya mengeluarkan motor hujan-hujan, pakai jas hujan, berangkat untuk beli rokok. Anda bayangkan, bukankah perjuangan Anda ketika ingin mendapatkan rokok, bukankah itu suatu kebodohan? Bukankah itu suatu pembodohan terhadap diri kita sendiri yang tanpa kita sadari telah kita lakukan? Kita begitu gigih memperjuangkannya, sanggup hujan-hujan kawan-kawan. Anda bayangkan, hujan-hujan, menerobos hujan hanya untuk membeli rokok malam-malam. Nah, itu adalah pengalaman yang saya alami ketika saya masih merokok. Yang selanjutnya adalah meminta uang kepada orang tua. Pada saat itu saya sudah berkeluarga kawan-kawan, dan saya kehabisan uang untuk membeli rokok, dan saya meminta dengan orang tua saya. Bukankah itu suatu kebodohan hanya untuk membeli rokok? Saya mendatangi ibu saya untuk meminta uang dan untuk membeli rokok. Pada saat itu di tahun kalau nggak salah 2013-14 ketika saya masih merokok. Kalau saya pikirkan sekarang, itu adalah suatu kebodohan, itu adalah suatu ketololan yang saya lakukan. Dan teman-teman tentu memiliki cerita-cerita yang lebih menarik dari saya. Betapa rokok itu sangat membuat akal sehat kita menjadi hilang, dan sangat membuat kita mengalahkan logika kita. Bahkan ada orang yang lebih mementingkan rokoknya daripada membeli kue untuk anaknya, atau
lebih baik dia membeli rokok daripada membeli beras. Bahkan ada beberapa survei yang mengatakan penduduk Indonesia itu lebih banyak, lebih hobi dia mengkonsumsi rokok daripada nasi. Dia sanggup menahan lapar. Aduh, kawan, itu. Baik, yang pertama tadi adalah mengumpulkan koin. Ya. Yang kedua, apa tadi? Malam-malam hujan-hujan, tengah malam sanggup rela keluar untuk mencari rokok. Nah, itu. Yang ketiga, sampai meminta-minta dari orang tua. Itu adalah pengalaman saya ketika saya berhenti. Yang keempat, sanggup mengisap rokok bekas. Nah, jadi rokok yang masih agak panjang, yang sisa ya di asbak, kalau sudah nggak ada rokok itu diisap kembali. Coba kita berpikir betapa apa ya, boleh dibilang betapa otak kita ini nggak main ya, nggak apa, nggak jalan, sudah buntu boleh saya bilang. Ngambil, saya merokok waktu itu, ketika saya masih merokok. Anda mungkin berpikir ini adalah suatu cerita yang mungkin itu cerita palsu atau cerita apa. Tapi coba tanyakan kepada orang-orang yang pernah merokok. Ngambil dari asbak yang rokoknya masih agak panjang segini-gini, itu diisap lagi. Karena nggak punya uang untuk beli rokok. Itu adalah bentuk penjajahan kapitalisme di dalam otak kita yang apa? Rokok menjajah kita. Jadi sampai di situ teman-teman paham ya. Yang selanjutnya adalah join dengan teman. Bayangkan kita isap rokoknya, teman isap lagi rokok yang satu, karena cuma ada satu rokok bergiliran. Anda kalau sekarang saya berpikir secara jernih, bukankah itu adalah media untuk menyebarkan penyakit, kawan-kawan? Tapi pada saat itu ketika saya masih merokok, saya nggak berpikir sejauh itu. Boro-boro untuk berpikir penyakit, yang penting saya bisa mengisap rokok dan saya pikiran kembali tenang. Pasti pernah, itu namanya kalau di tempat kami itu namanya join. Satu rokok itu bisa diisap 2 orang, 3 orang, satu bilah, karena sama-sama nggak punya uang, tapi keinginan untuk merokok besar atau kuat. Pasti pernah, ya enggak? Habis itu saya pernah juga pengalaman tolol lainnya adalah, konyol lainnya adalah kita pupuan untuk beli rokok. Ada yang 2.000, 3.000 apa. Sangat tolol ya kawan-kawan kelakuan kita. Bahkan saya pernah dulu mencuri uang dari ibu saya atau ayah saya hanya untuk membeli rokok. Bayangkan. Mungkin pengalaman saya ini tidak semenarik pengalaman teman-teman. Coba tulis di kolom komentar kawan-kawan, pengalaman kawan-kawan ketika atau hal-hal tolol apa yang teman-teman lakukan ketika teman-teman merokok. Join, merokok sama-sama. Habis itu ngumpulin receh, utang ke warung juga. Utang yang dominan itu bukannya utang beras, seharusnya kita kan utang yang untuk kebutuhan pokok atau primer, ya, yang sangat dibutuhkan kita sebagai manusia, seperti makanan. Ini enggak, yang numpuk di warung itu malah utang rokok. Coba Anda bayangkan. Ya, itulah pengalaman saya kawan-kawan. Utang di warung sampai nggak ada malunya, sampai pernah dibilang tukang warung gini, utang yang kemarin itu mas masih banyak itu rokoknya, kenapa nggak dibayar? Aduh, sabar dulu lah, sampai nantilah kalau aku gajian itu aku bayar, nanti aku bayar, ya tambahlah dulu utangnya untuk rokok, ya nggak? Nah, utang di warung banyak kawan-kawan, mencuri untuk dari ibu ya, pernah ngumpulin receh, ngerokok sisa-sisa bekas tadi, atau join ya, satu rokok untuk 3 orang. Jadi di mana letak manfaat yang kita dapatkan? Tidak ada. Jadi kepada teman-teman penyintas rokok, semangat untuk bisa berhenti merokok. Saya sangat senang kalau mendengar
teman-teman bisa berhenti merokok. Perlu kerja keras, komitmen, dan kerjasama yang kuat. Saya yakin teman-teman semua bisa berhenti merokok. Tetap semangat, kawan. Saya adalah salah satu contohnya yang bisa berhasil berhenti merokok dari jutaan para pejuang sana. Yakin dan percaya jika Anda mempunyai niat, maka Anda bisa untuk berhenti merokok. Sampai jumpa di video saya berikutnya.